Shalom, selamat sore, selamat berjumpa. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Nova Bunga STH. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, dan saya akan mengajar di kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Oleh karena itu, pada saat ini Ibu berharap kepada siswa-siswi yang baru kiranya tetap semangat untuk menerima materi pembelajaran kita, yaitu materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di semester 1. Dan kalian akan menerima materi ini sebagai materi yang baru di SMA GKSD 2 Tentena. Namun, sebelum kita masuk dalam pembahasan, kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa. Dan doa ini akan saya tuntun secara langsung dari tayangan ini. Dan kiranya siswa-siswi sekalian boleh mempersiapkan diri untuk masuk di dalam doa. Jadi doa adalah merupakan bagian dari pembelajaran pendidikan agama Kristen. Setiap kali kita mengadakan pertemuan, kita awali dengan berdoa, dan setiap kali kita mengakhiri pertemuan, kita tutup dengan berdoa, mengucap syukur. Karena itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber pengetahuan, berkatilah kami yang akan mengikuti pembelajaran, khususnya materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Berikan kepada kami hikmat dan kepintaran, agar kami dapat memahami dan mengerti materi pelajaran yang akan kami ikuti pada saat ini. Ini doa syukur kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk belajar. Amin. Baik, kita akan masuk pada babnya yang pertama, yaitu materi kita tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Pada materi bertumbuh dan semakin berhikmat, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat memahami arti pertumbuhan manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan fisik dan perubahan fisik pada usia remaja. Ketiga, belajar dari tokoh Alkitab tentang pribadi yang sudah dewasa dan matang dalam kepribadiannya. Sekarang kita masuk pada poin yang pertama. Siswa dapat memahami arti pertumbuhan manusia. Nah, untuk memahami arti pertumbuhan manusia ini, kita akan mendengarkan pendapat dari dua orang tokoh dunia. Yang pertama, bernama Silly Davis. Ia adalah seorang pelatih bisbol Amerika Serikat. Ia pernah mengatakan demikian, bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah pilihan. Maksudnya, setiap orang pasti bertambah usianya. Setiap hari, minggu, bulan, dan tahun usia seseorang terus berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Namun, bertumbuh menjadi dewasa dalam pikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Jadi dikatakan pilihan, berarti kita harus memutuskan. Nah, biasanya ada orang yang sudah dewasa dalam usianya, tetapi ia belum dewasa dalam hal berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Kemudian kita mendengarkan pendapat yang kedua. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang terkenal, ia pun mengatakan, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di tahun-tahun usiamu itu. Nah, maksudnya bukan panjangnya usia kita atau seberapa lama
manusia itu hidup. Tetapi yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mau mengisi tahun-tahun usia kita itu dengan hal-hal yang bermanfaat atau dengan hal-hal yang baik atau dengan hal-hal yang berguna. Contoh, hal-hal yang baik atau hal-hal yang berguna. Kalian bisa terlibat atau mengambil bahagian dalam pelayanan gereja. Kalian bisa membantu orang tua. Kalian boleh belajar untuk menggapai cita-cita dan harapan orang tua. Ketika kalian sudah bekerja atau berhasil, kalian boleh bekerja dengan baik demi masa depan bagi kalian sendiri. Nah, dari kedua pendapat ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa dikatakan tadi bahwa menjadi dewasa itu adalah pilihan. Berarti kita harus memutuskan agar supaya kita bukan hanya dewasa secara fisik, tetapi kita juga harus diikuti dengan emosional kita, yaitu tindakan kita. Bagaimana kita berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nah, sekarang bagaimana kita dapat mengetahui seseorang itu dapat bertumbuh menjadi dewasa? Kita masuk pada tujuan pembelajaran yang kedua, menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan dan perubahan fisik dan psikologi, serta ciri-ciri pribadi yang matang. Nah, pada poin yang kedua, atau pada tujuan pembelajaran yang kedua tersebut, di sini kalian akan berbagi pengalaman. Nah, melalui pengalaman ini, kalian akan mengetahui tentang orang yang sudah dewasa dalam pikirannya maupun karakternya, atau orang yang tumbuh bukan hanya dewasa tetapi sudah matang dalam kepribadiannya. Kita lihat yang pertama, hari ulang tahun yang paling mengesankan dalam hidupmu. Jadi di sini kalian akan menceritakan tentang ulang tahunmu yang paling mengesankan. Apakah kamu tahu bersyukur atau kamu bersyukur hanya karena ketambahan usiamu? Kemudian yang kedua, kalian akan menyebutkan ciri-ciri pertumbuhan fisik yang kalian alami antara usia SMP sampai duduk di kelas 10 SMA. Jadi kalian akan mengamati ciri-ciri pertumbuhan fisik kamu. Bagaimana ketika kamu waktu SMP, kemudian masuk di kelas 10 SMA. Kamu amati ciri-ciri pertumbuhan fisikmu. Apa yang kalian rasakan dengan adanya pertumbuhan fisik? Kemudian yang berikut, kalian juga akan menyebutkan ciri-ciri perubahan fisik dan psikologi antara usia SMP sampai duduk di kelas 10 SMA. Jadi kalian lagi akan mengamati ciri-ciri perubahan fisik yang terjadi, baik secara psikologi pada waktu kalian duduk di bangku SMP sampai di kelas 10 SMA. Nah, kemudian kalian akan menyebutkan ciri-ciri pribadi yang matang. Ya, kalian dapat menuliskan bagaimana itu ciri-ciri orang yang sudah matang. Nah, dari tugas ini yang kalian akan kerjakan ini nanti kalian akan kumpulkan 1 minggu ke depan. Kalian kerjakan baru kalian kumpulkan. Nah, di sini kalian akan memahami tentang orang yang sudah dewasa dalam hal berpikir dan juga orang yang sudah dewasa dalam kematangan pribadinya. Jadi dengan demikian kita akan mengetahui ketika orang itu sudah dewasa dalam pikiran, dalam sikap dan perilakunya, atau disebut dengan kematangan pribadinya, maka orang tersebut dapat bertanggung jawab.
Berikut, kalian juga dapat melihat contoh-contoh ketidakdewasaan. Jadi ada contoh-contoh seseorang yang belum dewasa. Nah, ada beberapa bagian di sini contoh-contoh tentang ketidakdewasaan seseorang, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam pergaulan setiap hari, dalam dunia olahraga, maupun dalam dunia pendidikan. Nah, yang dimaksud dalam kehidupan keluarga, contohnya yaitu tidak dapat mengerjakan pekerjaan dengan bertanggung jawab. Nah, jadi biasanya orang tua sudah memberikan tugas atau pekerjaan di rumah, tapi kalian tidak bertanggung jawab untuk mengerjakannya dengan baik, atau kalian tidak bertanggung jawab mengerjakannya dengan melakukan pekerjaan itu sehingga pekerjaan itu akan mendapatkan hasil yang baik. Kemudian dalam pergaulan setiap hari. Nah, dalam pergaulan setiap hari di sini ada orang yang cuma ikut-ikutan dalam melakukan kejahatan. Ikutan kejahatan seperti mencuri, kemudian suka berkelahi, membuat keonaran, mabuk-mabukan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian dalam dunia olahraga tidak dapat menerima kekalahan atau bermain curang. Nah, ini biasa terjadi dalam dunia olahraga. Ya, sering ada orang yang tidak dapat menerima kekalahan sehingga membuat keributan, atau karena sudah mau kalah maka bermain curang. Kemudian dalam dunia pendidikan, bolos. Ya, jadi salah satu hal dalam dunia pendidikan ini, bolos ini merupakan suatu hal yang sudah seringkali dilakukan oleh siswa. Menyontek. Nah, ini juga kalau ulangan suka menyontek. Hanya mengandalkan pikiran atau pekerjaan dari teman. Nah, dari contoh-contoh ketidakdewasaan ini, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya semuanya ini dapat menandakan bahwa orang-orang yang belum dewasa dalam pikiran dan juga dalam sikap dan berperilaku. Berikut, kita akan melihat kematangan pribadi dan emosi. Ya, bagaimana kita dapat mengetahui seseorang itu sudah matang secara pribadi dan juga emosionalnya. Ya, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang yaitu dengan mengamati ekspresi emosinya. Ya, jadi cara yang paling mudah untuk menilai atau melihat kematangan pribadi seseorang yaitu dengan mengamati ekspresi emosinya. Ya. Jadi emosi itu yang mengendalikan atau yang menentukan seseorang itu dikatakan apakah dia sudah dewasa atau sudah matang secara pribadi. Di contohnya kita bisa lihat ekspresi orang marah. Ya. Biasanya orang marah itu kalau kita lihat dia marah wajahnya merah. Kemudian ototnya menegang. Ya. Nafasnya turun naik. Ya. Karena marah. Kemudian ekspresi emosi takut. Wajahnya pucat. Kemudian jantungnya berdebar-debar. Jadi akan kelihatannya dia punya ekspresi. Kalau marah, wajahnya merah dan juga kalau takut. Nah, adapun dalam kehidupan sehari-hari, emosi seringkali terlepas begitu saja. Ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita atau dirinya, akibatnya perkataan dan tindakannya jadi tidak terkendali.
Jadi itu biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi emosi itu biasa terlepas begitu saja tanpa kita sadari, ya. Kemudian kita tidak menyadarinya sehingga perkataan dan tindakan kita itu tidak terkontrol lagi atau tidak terkendali. Nah, contoh dalam kisah Tonya Harding. Dalam kisah Tonya Harding ini kalian bisa membaca dalam buku paket yang sudah ada. Ini bisa kalian download. Nah, buku paketnya itu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 10. Kalian bisa membaca atau mencari buku tersebut atau juga mendownload tentang cerita Tonya Harding atau kisah Tonya Harding. Jadi kisah Tonya Harding ini menggambarkan seorang yang sudah dewasa secara usia, tetapi dia belum menjadi dewasa dalam hal bertindak atau melakukan sesuatu, sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab. Kemudian, emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh, mimik, atau suara orang tersebut melalui gerakan-gerakan atau intonasi suara. Jadi kita lihat dari bahasa tubuh. Kalau orang banting pintu, berarti dia marah. Tanpa sebab, ya, dia tiba-tiba banting pintu, berarti dia marah. Atau dia melempar bukunya secara tiba-tiba, nah, berarti dia jengkel atau dia marah. Kemudian dari mimik, biasanya orang kalau marah diam. Kita ajak berbicara atau kita ajak ngomong, dia tidak mau berbicara. Atau dia hanya menggelengkan kepala. Seperti itu. Kemudian intonasi suara, biasa kita dapat mengetahui dari intonasi suara bagaimana orang itu mempunyai emosi yang tinggi, ya. Jadi dengan suara yang keras atau biasanya mengatakan 1, 2, 3, ya, seperti gerakan-gerakan seperti itu atau intonasi suara seperti itu, kita bisa melihat bahwa orang itu sedang marah atau sedang emosi. Kemudian ada 3 macam emosi yang dikenal dengan display rulers atau penampilan pada wajah atau tubuh. Yang pertama kita lihat yang disebut dengan masking. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Ya, jadi contoh seorang perawat yang menyembunyikan emosinya karena ada seorang pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Jadi dia tidak bisa marah, dia hanya meredam emosinya dan meninggalkan. Ya, jadi contohnya seorang perawat. Kemudian emosi yang ketiga yaitu modulation. Yang kedua, modulation, di mana keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Itu biasanya orang hanya marah mengomel-ngomel, jadi dia cuma menggerutu atau ngomel-ngomel. Kalau orang Manado bilang cuma bafeto, veto, seperti itu. Kemudian yang ketiga, emosi yang ketiga itu simulation, di mana orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmaniannya. Nah, di sini kita bisa melihat biasanya ada orang yang suka menonton film sinetron dan dia terobsesi atau terpengaruh dengan film itu. Sehingga biasanya dia turut sedih atau dia marah-marah dengan karakter dari pemain film. Jadi seperti itu, emosi dengan menampakkan gejala kejasmaniannya. Seterusnya, saat ini kita akan belajar dari Alkitab atau belajar dari tokoh Alkitab tentang pribadi yang dewasa dan belum dewasa dalam kepribadiannya. Kita bisa lihat yang pertama Samuel. Samuel ini adalah anak dari Hana
di mana sejak kecil dia sudah diserahkan kepada Imam Eli untuk dibesarkan dan dididik di rumah Allah di Silo. Karena Hana lambat mempunyai anak, ketika dia mempunyai anak yaitu Samuel, dia bernasar kepada Tuhan ketika ia mempunyai anak bahwa ia akan menyerahkan anak itu untuk mementingkan atau melakukan pelayanan kepada Allah. Jadi Samuel ini adalah salah satu pribadi teladan dalam Alkitab. Dan kita bisa baca itu dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Samuel juga digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai oleh Tuhan maupun manusia. Jadi dia adalah anak yang terus bertumbuh semakin besar. Tetapi dia selalu disertai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Nah, dengan kedewasaan Samuel ini dapat dilihat bahwa Samuel telah matang dan juga telah matang dalam emosinya. Jadi kematangan dirinya dan emosinya. Sikapnya yang menunjukkan bahwa ia tidak mementingkan dirinya sendiri tetapi mementingkan pelayanan kepada Allah. Itu kedewasaan yang dimiliki oleh Samuel. Jadi dia sudah matang dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, Hofni dan Finehas. Hofni dan Finehas ini adalah anak dari Imam Eli. Ya, mereka ini adalah pemuda yang sudah dewasa, tetapi mereka memposisikan diri mereka sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi Hofni dan Finehas adalah pemuda yang memiliki sifat yang tidak jujur, egois, dan pemarah. Kita bisa baca pada kitab 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Di mana mereka ini digambarkan sebagai pemuda yang dursila atau tidak mengindahkan Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan karena persembahan-persembahan sembelihan yang akan dipersembahkan kepada Tuhan itu mereka ambil atau mereka makan, padahal persembahan itu dibakar sampai hangus dan dipersembahkan untuk Tuhan. Tetapi Hofni dan Finehas terlebih dahulu mengambilnya dan memakannya, dan mereka menyuruh pelayan-pelayan imam yang ada di situ, dan para imam-imam takut terhadap mereka karena mereka menganggap mereka adalah anak-anak hamba Tuhan. Padahal sifat perilaku mereka adalah hal yang tidak terpuji. Kemudian Salomo. Salomo adalah raja yang sangat terkenal dengan hikmatnya di berbagai negara pada zaman itu. Kita bisa baca pada kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 30. Nah, hikmat yang sangat dikenal pada Salomo adalah di mana Salomo dapat memutuskan kasus perebutan bayi di antara dua perempuan. Dan itu kita dapat baca dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Nah, hikmat, berbicara tentang hikmat. Hikmat ini adalah merupakan sebuah kebajikan yang akhir-akhir ini telah dilupakan. Berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Oleh karena itu, Alkitab mengatakan bahwa hikmat akan diperoleh lewat ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, taat dan melakukan firman-Nya, maka kita akan memperoleh hikmat. Sama dengan Salomo. Salomo, dia tidak meminta kekayaan, tetapi dia selalu meminta hikmat, petunjuk dari Tuhan, sehingga dia mampu atau dia dapat memimpin kerajaan Yehuda, kerajaan Israel pada zamannya dengan baik. Nah,
Dari keseluruhan materi kita tentang berhikmat, bertumbuh dan semakin berhikmat, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, sikap kekanak-kanakan, egois, emosi dapat menyebabkan seseorang mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan merugikan diri sendiri. Jadi ini adalah arti dari kematangan. Jadi kalau orang matang itu tidak bersifat kekanak-kanakan atau matang dalam pribadi. Jadi kalau kita mempunyai sikap kekanak-kanakan, kemudian egois, emosi, tentu akan berakibat pada seseorang. Dan kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang keliru, bahkan dapat merugikan orang lain, sehingga kita tidak dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, memahami diri sendiri dan menerima kekurangan, kekalahan adalah sikap ciri-ciri kedewasaan kita. Jadi memahami diri sendiri dan menerima kekurangan, kekalahan adalah merupakan sikap ciri-ciri bahwa kita itu sudah dewasa. Jadi kita tahu apa kita punya kekurangan dan juga apa kita punya kelebihan. Kemudian yang ketiga, hidup dan berpadanan dengan firman Tuhan setiap hari menjadikan kita bertumbuh dan berhikmat serta bertanggung jawab. Jadi kalau kita hidup taat dan melakukan firman Tuhan setiap hari, tentu kita akan semakin bertumbuh, berbuah, dan berakar. Serta kita akan berhikmat dan bertanggung jawab. Itu kesimpulan dari materi kita, bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, sekarang ada tugas yang dapat kalian kerjakan. Yang pertama, dari cerita tentang Samuel, Hofni, dan Finehas, seberapa jauh kehidupanmu mirip dengan mereka? Ya, jadi cerita tentang Samuel tadi dan juga cerita tentang Hofni dan Finehas, seberapa jauh kehidupanmu mirip dengan mereka? Yang kedua, dalam kehidupanmu sebagai orang muda, apakah kamu sudah pernah mendengar suara Allah, bukan suara hatimu sendiri? Jadi dalam kehidupan kamu, apakah kamu sudah mendengarkan suara Allah? Maksudnya dengan segala perintah-perintahnya, apakah kalian sudah taat atau tidak taat, melanggar? Karena hanya mendengarkan suara hatimu sendiri. Nah, ini tugas dapat kalian kerjakan dan kalian boleh menjawab dan jawabannya boleh dikirim di nomor WA Ibu sebentar ada di bagian yang terakhir. Demikian pembelajaran kita pada saat ini tentang materi bertumbuh dan semakin berhikmat. Kiranya kalian dapat memahami dan mengerti, serta kalian boleh melakukan dalam kehidupan kalian setiap hari. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita saat ini, kembali kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti pembelajaran pada hari ini. Biarlah pembelajaran ini akan memberikan kepada kami pemahaman yang benar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Tuhanlah yang akan menyempurnakan kami semua, sehingga kami tetap dipanggil dan disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian pertemuan kita kali yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa mengerjakan pekerjaan, ada nomor WA Ibu, silakan dicatat. Shalom.